kurang 5. Baik saudara, mari saudara buka slide. Hari ini masih kita lanjut dalam rangkaian Harmagedon ya. Jadi kita akan masuk ke Harmagedon ya. Kita sudah selesaikan kemarin Antikris dan juga tantangan-tantangannya. Hari ini kita akan belajar tentang Harmagedon. Saudara mungkin pernah nonton film Harmagedon, itu versi film ya. Harmagedon yang di Alkitab berbeda. Jadi Harmagedon itu artinya saudara Gunung Megido ya. Jadi ada peperangan antara umat manusia dengan Allah. Peperangan terakhir antara manusia dengan Allah. Dan dipercaya itu di Gunung Megido ya. Tapi kalau saudara cari Bukit Megido atau Gunung Megido tidak ada. Gunung Megido atau Bukit Megido itu adalah perumpamaan yang mungkin tempatnya itu sekitar 60 mil, 50 sampai 60 mil dari Yerusalem. Jadi nanti kalau sudah diberkati boleh tanya orang Israel itu di mana Gunung Megido kan. Tapi dia bukan bukit ya kayak Gunung Kawi, bukan. Tapi itu adalah satu tempat ya. Nanti kita akan belajar kalau sempat kenapa Harmagedon itu dibilang di Megido kuno ya. Seperti itu. Baik, coba lihat dulu ya. Jadi perang Harmagedon itu terjadi pada masa akhir ya, masa akhir Antikristus. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa Antikristus itu akan datang, tapi sudah datang juga. Dari zaman dulu sudah ada. Dari 2000 tahun lalu pada waktu Alkitab ditulis dalam kitab 1 Yohanes, mereka sudah ada di antara kita. Kita sudah bahas itu. Ya, tetapi memang nanti akan ada antikris yang benar-benar ya, datang dari dalam laut ya bersama dengan nabi palsunya. Makanya orang Kristen tidak boleh memahami ular atau naga hanya sebagai lelucon. Makanya kemarin Imlek ada yang kasih selamat penghibat coy pakai ular kayu, itu tidak tepat ya. Karena di Alkitab sendiri ular dalam makna rohani, apalagi naga konotasinya adalah kepada iblis atau setan. Kita baca dulu baru nanti saya jelaskan. Jadi terjadi pada masa Antikristus, nggak bisa diingat. Ini perang besar yang melibatkan ada 4 ya, yang ada dalam perang ini ada 4. Yang pertama Israel ya, dalam konteks ini negara, dalam konteks rohani kita orang percaya ya, baik Israel negara ataupun kita orang percaya Israel rohani ya. Kemudian ada Antikristus ya, artinya yang menolak Yesus, kemarin kita sudah bahas. Jadi saudara nggak usah bingung siapa Antikristus. Yang tidak percaya Yesus pun Antikristus ya. Terus ada negara barat ya, negara barat artinya negara maju zaman sekarang. Kemudian ada raja-raja dari timur atau Asia. Saudara buka ayatnya, Wahyu pasal berapa tadi itu? Wahyu pasal 3. Saudara buka dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang Wahyu 16 ayat 12. Saudara lihat. Saya bacakan buat saudara Wahyu 16. Jadi kita harus bicara, harus ada firmannya ya, tidak boleh katanya ya. Wahyu 16 ayat 12, saudara lihat. Saya bacakan buat saudara. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Jadi Harmagedon itu kurang lebih terpampang Megido itu dari Efrat sampai Yerusalem, terus seluruh lembah apa itu. Nah, di sana. Jadi lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. 15, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Memperhatikan
pakaiannya, dan supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluan. Ini saya jelaskan dulu ya. Ini bukan secara harafiah telanjang, tapi orang Kristen yang tidak dibaptis tidak mengenakan Kristus. Galatia 3:27. Tidak tahukah kamu bahwa kamu yang sudah dibaptis sudah mengenakan Kristus? Orang yang tidak mengenakan Kristus telanjang. Ya, baik belum dibaptis atau sudah dibaptis, tapi dia tanggalkan baju Kristus. Apa itu tanggalkan baju Kristus? Tidak hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang penting ibadah. Sudah tidak zaman lagi, saudara, di akhir zaman. Yang penting ke gereja. Ada yang bilang, aku kalau ke gereja, gak enak kayak orang asing. Tapi kalau di gereja besar tidak orang asing, lebih asing. Itu kan hanya omong-omong kata saja, omong-omong saja itu. Tahu omong-omong? Itu tanda orang malas, tanda orang tidak bisa. Hati-hati kalau Anda ke gereja hanya yang penting orang Kristen ke gereja. Bahaya, saudara. Telanjang. Itu makanan setan-setan, makanan empuk daripada setan. Roh najis ini kita bahas. Apa itu roh najis? Supaya saudara paham ini. Ya, jadi kita harus berpakaian. Ayat 15, catat baik-baik ya. Perhatikan pakaian saudara. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Makanya kenapa saya sebagai hamba Tuhan, saudara mungkin ada yang kontroversi, tidak suka dengan arahan saya. Kenapa sih harus baca Alkitab? Tapi hamba Tuhan harus sampaikan. Amin. Dan saya percaya minggu ini kita sudah selesai Keluaran. 2 minggu ke depan saya kasih karunia. Kita baca kitab Imamat. Biasa di tahun lalu 1 minggu ya. Kali ini 2 minggu. Karena kita sudah 2 kali selesai, di kali ketiga. Jadi tidak apa-apa, dikasih longgar lagi. Amin. Imamat minggu ini berarti sampai bulan Maret selesai. Kitab Imamat harus selesai. Amin. Ya, jaga pakaian saudara supaya jangan berjalan dengan telanjang. Tuhan, saudara, tidak melihat kekurangan-kekurangan kita. Dia tahu kita banyak kekurangan, tapi yang Tuhan lihat apakah kita hidup sesuai firman-Nya atau tidak. Itu aja. Mungkin kita berjuang bisa berdoa 1 jam, tapi nggak bisa. Bisanya cuma 10 menit, tidak apa-apa. Karena bagi Tuhan, kalau kita masih sungguh-sungguh menghormati Tuhan, berarti kita tidak telanjang. Amin. Ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ada ayatnya ya. Jadi Harmagedon itu memang ada tempatnya nanti, tapi sampai hari tidak ada yang tahu. Karena disitulah nanti Tuhan Yesus menjejakkan kaki. Waktu di rapture, Tuhan Yesus cuma sampai di awan-awan, menjemput kita yang percaya. Katakan amin. Dan masa saya khotbah ulang lagi, jangan ya. Tapi nanti waktu apokalipse ya, Tuhan tidak di awan, dia menjejakkan kaki. Karena dia akan masuk kepada masa pemerintahan 1000 tahun. Dan menjejakkan kaki itu di mana? Di sini, di Harmagedon ini nanti. Paham ya? Sampai di sini semoga paham. Kalau tidak paham, nonton ulang-ulang YouTube-nya. Nanti saudara akan dapat. Nah, dalam ayat yang ke-12 tadi jelas dikatakan malaikat yang ke-6 ini, kita belum bicara tentang 7 cawan, 7 sangkakala dan malaikat ya. Itu nanti minggu-minggu depan lagi kita sampai, masih panjang seri kita ini ya. Malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya. Jadi malaikat ini menumpahkan cawan semua atas kehendak Tuhan. Amin. Ingat, malaikat bukan Tuhan. Malaikat tidak akan pernah tinggal di hati manusia. Saya tidak mau ada orang yang salah paham. Ya, bagi orang Kristen malaikat tidak berhak tinggal di hati manusia. Yang berhak tinggal di hati manusia siapa? Roh Kudus, Tuhan sendiri. Tapi malaikat adalah makhluk kudus, bala tentara surga, yang juga punya kuasa, yang dipakai Tuhan menolong kita. Tapi dia menolong dari luar. Dan juga malaikat bukan hanya menolong, tapi melakukan perintah Tuhan, termasuk menuangkan cawan ini. Amin. Jadi cawan ini dituangkan ke atas sungai besar. Wah, ini simbol saudara ya. Dan tapi penuangan cawannya nyata-nyata. Nanti pada waktu itu nyata, cuma mata kita tidak terbuka. Kita tidak melihat. Saya bertanya, siapa yang pernah lihat malaikat? Jadi saudara tidak akan lihat nanti waktu malaikat itu menuangkan cawan. Tapi secara nyata itu ada. Saudara jangan bilang, oh itu kan simbol. Enggak. Ada simbolnya, tapi ada nyatanya. Bedanya, sekalipun nyata, saudara tidak lihat. Paham? Saya tanya, siapa yang bisa lihat setan? Biar kita thinking. Tidak semua.
Ya, yang ada lihat setan pun kita doakan supaya tidak lihat lagi, betul? Nah, yang lihat setan kan hanya orang-orang tertentu. Kasih karunia Tuhan, ini konteks Kristen ya, bukan indigo. Kalau konteks indigo itu perlu didoakan. Tapi dalam konteks Kristen, kasih karunia. Kalau Tuhan mau kasih lihat, ya bisa lihat. Kalau tidak, ya juga tidak. Demikian juga nanti waktu malaikat menuangkan cawan. Kalau ada yang dapat kasih karunia melihat, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada yang bisa lihat, juga tidak apa-apa. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena ada orang, saya dapat khotbah kemarin dikirimkan, cawan sudah dituangkan sembarangan. Gak gitu caranya. Kadang orang khotbah sudah tidak pakai firman, tapi pakai perasaan. Paham ya? Kalau cawan sudah dituangkan, ya kita ini gak beginilah. Paham? Gak bisa ibadah kita kalau cawan ini sudah dituangkan. Nah, ada orang-orang karena hamba-hamba Tuhan itu nabi-nabi palsu muncul, saudara. Karena jemaat tidak baca Alkitab, yang penting dia menyampaikan dengan cara yang keren, dengan cara yang fasih lidah, maka saudara akan percaya. Wah, sebagai hamba Tuhan saya tidak rela saudara disesatkan dengan hal-hal seperti itu. Amin. Amin. Tidak ada. Jadi kalau ada yang bisa lihat kasih karunia, tapi kalau itu sudah dituangkan, maka terjadilah apa yang ayat selanjutnya, ya. Dan kemudian dikatakan, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi raja-raja ini bukan datang untuk menyambut Yesus. Raja-raja ini datang untuk perang. Ingat, perang Harmagedon adalah perang yang terakhir, atau perang antara umat Tuhan dengan Antikris. Perang antara umat manusia dengan Tuhan. Dari zaman dulu manusia selalu berperang melawan Tuhan. Waktu saudara melawan perintah Tuhan, saudara sedang berperang melawan Tuhan. Cuma itu masih ditolerir, bukan perang Harmagedon namanya. Betul ya? Itu perang pribadi. Waktu engkau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, engkau sedang melawan Tuhan. Nah, Harmagedon itu nanti nyata-nyata. Makanya dari mana-mana tempat datang untuk melawan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang akan memimpin perangnya. Kenapa? Dia mau menunjukkan semua kekuatan manusia tidak bisa berlaku bagi Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, kenapa dikatakan Raja-Raja Timur? Kenapa Raja-Raja Timur ini? Biar saudara terbuka ya. Ini saudara pasti nggak akan dapat khotbah ini. Kenapa Raja-Raja Timur ikut berperang melawan Israel? Kenapa? Saudara buka ayatnya dalam Bilangan 23 ayat 7. Buka dulu Bilangan 23 ayat 7. Ya. Bilangan 23 ayat yang ke-7. Lalu Bileam mengucapkan sajaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel. Nanti saudara baca dari ayat pertama. Jadi Raja-Raja Timur ini adalah melambangkan kerajaan Moab. Ternyata dari zaman perjanjian lama, di mana Moab begitu bencinya dengan Israel, sampai dia mencoba membeli Bileam, dan memang Bileam terbeli. Seorang nabi, maka dalam perjanjian baru dikatakan janganlah seperti Bileam. Sekalipun Bileam tidak bisa menyerapah, menyumpahi Israel, tapi Bileam adalah contoh hamba Tuhan yang bisa dibayar. Tahu? Dan sekarang ini banyak kok hamba Tuhan bisa dibayar. Ya, begitu dibilang sama begitu Bileam berdoa, Tuhan sudah bilang di awal, jangan kau sampaikan apapun yang buruk tentang umatku Israel. Apa kata Bileam? Oke Tuhan. Tapi Balak mengirimkan sesembahan kepada Bileam. Betul? Lalu dia bilang, tolong sumpahi Israel. Lalu Bileam menerima persembahan itu. Lalu apa kata Bileam? Tunggu aku tanya Tuhan dulu. Nah, padahal kan Tuhan sudah jawab, betul? Tuhan sudah bilang jangan. Jadi tidak usah tanya Tuhan lagi. Tidak usah tanya Tuhan lagi. Tuhan sudah bilang jangan. Tapi kata persembahan Bileam pura-pura berdoa lagi. Sekalipun Tuhan yang jaga mulut Bileam, sehingga Bileam tidak bisa mengutuk Israel. Tapi konteks Bileam, dia hamba Tuhan yang tidak setia. Halo? Nanti baca ayatnya baik-baik. Jadi, kenapa raja-raja dari timur? Karena memang dari zaman itu,
bangsa-bangsa timur ini sangat membenci Israel. Dan itu sampai hari ini ada. Ya, sangat benci. Ada orang-orang yang gila sejarah. Bukan mereka hidup bukan di masa ini dan masa depan, tapi mereka hidup di masa lalu. Masa sejarah itu terus katanya, ini repot. Ya. Katanya burung nuri terbang tinggi, katanya. Jangan suka katanya saudara ya. Saudara harus pastikan. Nah, itu yang pertama. Jadi raja-raja timur ini memang lagi kepahitan dengan Israel. Kemudian saudara lihat dalam Yosua pasal 12 ayat 1. Saudara buka dalam Yosua biar saudara mengerti kenapa ayatnya bilang begini begitu ya. Yosua pasal 12 ayat 1. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya, ingat apa? Negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon raja orang Amori dan bla bla bla, saudara baca. Kemudian lihat lagi Yosua 13. Jadi kalau orang Israel menduduki tanah itu, ternyata raja-raja timur sekarang itu adalah tanah Kanaan yang dijanjikan dari zaman Abraham. Ya, saudara harus lihat kenapa saya selalu mengkhotbahkan dari dua sisi, perjanjian lama, perjanjian baru, supaya saudara tidak dibodoh-bodohi dan tidak mencampur baurkan antara politik dengan kebenaran firman. Amin. Lihat ya. Yosua 13 ayat 1 sampai 7. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, ya Yosua juga akan mati ya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur. Dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Ternyata kenapa Israel harus menduduki? Perintah Tuhan. Kenapa banyak belum diduduki? Malas. Yosua punya api semangat, tapi yang mengikuti dia tidak punya api semangat. Sementara Tuhan sudah bilang seluruh negeri ini kuberikan kepadamu. Makanya saya selalu ulang-ulang, pelayan Tuhan jangan malas, habis-habisan sama Tuhan. Amin. Banyak negeri yang Tuhan mau kita duduki. Kalau konteks dulu secara harafiah, konteks kita secara iman, secara rohani, ada banyak tempat-tempat yang perlu dijangkau. Amin. Itu saudara cuma mau yang penting senang sendiri. Aduh, saya nggak bisa begitu saudara. Keselamatan itu kasih karunia Tuhan, karena itu kita harus bawa banyak orang selamat mengenal Tuhan. Amin. Nah, lanjut ya. Inilah negeri yang tertinggal. Tertinggal Tuhan yang ngomong. Jadi kenapa mereka benci sekali sama Tuhan? Tertinggal segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, di Ekron dan orang Awi. Di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanaan dan Nyara, kepunyaan orang Sidon. Sidon sampai zaman Yesus masih dibahas terus ya. Gaza juga terus melalui sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori, selanjutnya negeri orang Gebal, seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Daat di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu. Undikan, bayangkan zaman dulu sampai Tuhan menganggap itu raja-raja tidak ada artinya. Undi, hebat kan? Undikanlah itu. Mana tadi? Kok dia hilang? Negeri itu diantara orang Israel menjadi milik pusaka. Diundikan menjadi milik pusaka, artinya warisan Israel, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Ini nanti kita bahas kenapa ada suku yang 9, kenapa ada suku setengah. Ya, kita tidak bahas itu dulu, kita fokus. Jadi intinya dibagikan. Jadi raja-raja Mesir itu punya kepahitan. Tapi kenapa kepahitan? Bukankah Tuhan tidak mau bikin mereka pahit? Karena mereka dari zaman dulu mengutuk Israel. Dari zaman dulu menentang Allah. Keras kepala.
Seperti yang minggu lalu kita baca. Dari zaman purba lagi pun tidak kenal aku Tuhan itu. Betul? Betul? Memang mereka tidak mau kenal. Kesempatan dikasih, tapi mereka tidak mau bertobat. Maka nanti di perang itu untuk Tuhan menunjukkan bagi orang yang sangat-sangat keras kepala, habis kamu. Amin. Tapi bagi kita memang penderitaan, makanya kita berdoa sebelum perang Harmagedon semua kita direction. Saya tidak mau ada yang kena. Maka sungguh-sungguhlah jaga pakaianmu. Amin. Jaga mulutmu, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jangan sampai telanjang. Pada waktu itu datang, Tuhan akan mempersiapkan bagi kita yang sungguh-sungguh diangkat duluan. Amin ya. Jadi harus dibagikan. Itu yang membuat kenapa ada perang Raja-Raja Timur. Nah, negara Barat ini apa? Dari zaman dulu tidak dibahas, tapi negara Barat kita baca di kitab Wahyu itu dari negara-negara yang maju zaman sekarang. Ini banyak tafsir. Nah, saya tidak mau kalau bicara tafsir bisa saja. Ada yang bilang adidaya, zaman dulu adidaya Amerika ya. Tapi sekarang Amerika pun sudah kalah dengan China, betul ya? Itu baku saing. Jadi intinya negara Barat itu negara-negara maju yang hidup dengan teknologi. Teknologi akan mencoba berjuang melawan Tuhan. Betul? Saya lihat kenapa gini. Coba saudara dengan lapang dada, hati damai, pikiran terbuka. Kenapa negara-negara maju ini berlomba-lomba bikin robot? Coba saudara pikir. Tadinya saya pikir itu karena kemajuan teknologi. Tidak, saudara. Sesungguhnya mereka pengen membuat ciptaan yang seperti Allah, seperti manusia. Betul nggak? Saudara lihat robot sekarang benar-benar robot manusia, bukan lagi robot drone, bukan lagi robot yang badannya dari tadinya tulang belulang besi, sekarang robot itu dibuat sedemikian rupa, dibalur dengan daging, betul ya? Tujuannya apa? Ya memang mereka ini tidak percaya bahwa Tuhanlah sejatinya yang sanggup menciptakan yang serupa segambar dengan Tuhan. Jadi negara Barat ini mencoba, kau bikin manusia sama seperti waktu Tuhan di Mesir, Tuhan utus Musa dan Harun. Harun lemparkan tongkat berubah jadi ular, betul? Mereka juga bisa buat kan? Sama. Negara-negara maju ini pengen menunjukkan mereka juga bisa buat apa yang dibuat Tuhan. Lempar ular bisa, mereka buat. Betul? Saya udah mulai berasa waktu mulai ada teknologi ini baik ya, tapi ini baik ya. Tolong jangan dipelesetin. Teknologi bayi tabung ya, inseminasi buatan. Nah itu masih baik saudara. Tapi dari situ saya lihat, ini tanda nanti ke depan selain teknologi yang baik ini, manusia akan semakin pintar membuat teknologi yang ingin menggantikan Tuhan. Jadi berhala dari timur itu adalah berhala-berhala yang mengerikan. Jimat, batu cincin, emas, permata, susu. Tapi berhala-berhala negara Barat adalah kemajuan teknologi. Paham ya? Karena itu nanti akhir zaman kita akan berperang di situ. Jadi tadinya tujuan baik, tapi tujuannya untuk menggantikan. Ya. Nah, saya pengen tampilkan videonya, tapi jam kita ya nanti nggak dapat. Sekarang di Jakarta sudah ada Gokar ya apa? Saya tidak tahu apakah Gokar, apakah Grab, pokoknya transportasi online tanpa supir. Saya pikir itu di China, di Amerika, ternyata di Indonesia sudah ada. Berarti lowongan supir Grab nanti tidak ada. Pakai bajumu baik-baik, pertahankan imanmu baik-baik, nanti lowongan pekerjaan semakin susah karena digantikan semua sama robot. Halo? Ya, semoga minggu depan, karena videonya agak panjang karena saudara sudah dipotong-potong ya. Itu di Indonesia. Saya lagi bilang istri saya, nanti kita cari waktu main ke daerah sana, daerah selatan, parkir di mall mana, pakai Grab itu. Wah. Nanti rekam langsung. Bapak ibu saudara, Pak Pendeta lagi naik mobil tanpa supir. Tapi saya mikir, ada supirnya, bahaya gimana nggak ada supir? Waduh, bisa-bisa berantem saya sama supirnya. Awas aku supirin. Lalu robotnya bilang, apa? Otoritas tidak dikenal, bodoh teing, awas kau. Mungkin begitu ya, ya nggak ngerti.
Ada supir aja kadang kita ngomel sama supirnya, bang, kurangi dikit gasnya bang. Bang, jangan ngebut-ngebut bang. Gimana sampah supir kan gitu. Nah ini, jadi saudara, makanya perhatikan, kemarin saya sampaikan ada 3 pekerjaan padang di Mesir, padang gurun dan Kanaan. Saudara pekerja lagi di mana? Lagi kerja di Mesir? Atau sudah sampai padang gurun? Atau sudah sampai tanah Kanaan? Saudara yang jauh. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi bangsa-bangsa timur itu seperti ini. Bangsa barat kemajuan teknologi. Kita lihat ayat selanjutnya lagi. Kembali ke namanya Wahyu tadi, Wahyu pasal 16 ayat yang ke-13 katakan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang. Jadi ada mulut naga, makanya hati-hati semua yang berbau naga, hati-hati. Tapi makanya saya bingung dengan, maaf ya, ada satu susu yang paling membingungkan. Susunya susu sapi, tapi dibilang susu beruang, iklannya naga kan. Saya juga sering minum. Ya, itu beda ya. Kalau yang itu ya kita no comment ya. Coba sudah perhatikan, susunya susu sapi, logonya beruang, iklannya kita beli. Ya tidak apa-apa, jangan dicocokologi semua ya. Tapi dalam konteks iman ya, semua yang berbau naga hati-hati ya. Jadi dikatakan, aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang. Binatang kemarin kita sudah bahas ya. Ada binatang lain yang keluar dari bumi, berkepala 7, bertanduk 10. Masa sudah lupa? Ini kita sudah berbulan-bulan lagi bahas ini. Jangan sampai lupa dong. Ingat, bilang teman, ingat dong. Ya. Dan dari dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Jadi naga, binatang, nabi palsu, keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Nah, saya bersyukur tidak menyerupai cicak. Kalau menyerupai cicak ini seperti salah satu kepercayaan bangsa Batak. Logo daripada semua orang Batak itu logo di rumah ada cicak, untung kata. Nah, tapi di Nias banyak kata. Ya. Kenapa Tuhan bilang menyerupai kata? Pernah lihat di tulah ada katak nggak? Jadi apa yang sudah pernah ada akan ada lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong matahari. Cuma berubah bentuk, berubah nama, berubah esensi. Seperti yang kemarin saya sampaikan, dulu dibilang nenek sihir, ya kan? Berubah jadi dukun. Dukun berubah jadi orang pintar. Orang pintar berubah jadi paranormal. Paranormal berubah jadi penasihat spiritual. Penasihat spiritual berubah jadi ahli astral. Sama deh. Sama saja. Sama-sama setan. Saya bingung dibilang orang pintar. Nanti kalau ada orang bilang dia orang pintar, tanya name-nya berapa. IP-nya berapa. Minimal kalau orang pintar yang minimal 3, ya. Kumlot itu kan 3,6 ke atas ya. Minimal itu. Kalau dia bilang saya tidak ada IP, yang ada dia sambil makan sirih, berarti bukan orang pintar dia. Bilang sama dia, kau belajar itu. Itu sama saudara, ya. Jadi zaman dulu kataknya tulah, zaman nanti akhir zaman katak itu dalam bentuk roh najis. Saya baca lagi ayat 14. Itulah roh setan-setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Bayangkan najis tapi perbuatannya apa? Ajaib. Coba. Najis tapi perbuatannya ajaib. Makanya kalau orang Kristen fokus hatinya kepada mujizat, kepada keajaiban, hati-hati. Karena tidak semua yang ajaib, yang mujizat, yang menyenangkan adalah kudus dari Tuhan. Ini najis tapi ajaib. Dan mereka rajin misi. Tahu rajin misi? Pelayanan nih mereka. Ngapain mereka? Pergi mendapatkan raja-raja di seluruh untuk mengumpulkan mereka. Kita saudara, capek pak. Kalah sama setan loh. Mereka pergi ngumpulin. Coba, yang dikumpulin bukan orang Aceh. Yang dikumpulin bukan orang Cikokol, bukan orang Tanjung Priok. Yang dikumpulkan siapa?
raja. Oh, mari berpikiran terbuka. Kita harus memikirkan ini. Dan raja-raja itu diajak dikumpulkan untuk apa? Peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha. Nah, saya akan ajar saudara, tadi kenapa Raja Timur, sekarang apa itu roh najis? Nah, biar mengerti. Ada yang sudah tahu nggak apa itu roh najis? Ada? Tahu nggak? Roh najis itu apa? Nah, najis itu sebenarnya kata serapan dari bahasa Arab. Ingat ya, serapan bahasa Arab artinya najasah, bukan ijazah. Nah, najasah, ya, artinya adalah penyebab seseorang terhalang berhubungan dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 apa katanya? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar engkau, tapi yang menjadi penghalang untuk engkau bisa mendengarkan suara Tuhanmu adalah segala dosamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau adalah segala kejahatan. Jadi saudara, kata najis adalah dosa yang menghalangi. Jadi setiap ada dosa berarti menghalangi. Makanya dikatakan berjaga-jaga pakai pakaianmu. Ya, jangan bangga KTP-mu Kristen, apalagi kayak saya punya kartu pendeta. Wih, bangga pendeta. Wih. Jangan saudara, banggalah kalau engkau berpakaian kebenaran. Amin. Selengkap senjata Allah, ketopong keselamatan, berbaju jirahkan keadilan. Kita harus punya baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, memiliki senjata pedang roh. Itu yang harus kita pakai saudara. Bukan kita pakai, oh saya pendeta, oh saya pemain musik, oh saya. Bukan. Pakai baju kebenaran. Amin. Supaya tidak ada yang menghalangi kita. Ya. Jadi najis itu bahasa aslinya najasa, serapan bahasa Arab. Nah, saya cari lagi bahasa asli lagi daripada najis itu adalah poneros. Ya. Ternyata urusannya dengan roh jahat. Saya pernah ajar saudara, kata poneros itu bukan merujuk kepada perbuatan jahat, bukan. Tapi kata poneros merujuk kepada pribadi yang jahat. Artinya ada satu pribadi. Ya, jadi bukan kejahatannya, tapi orangnya. Nah, dalam konteks ini bukan orang, setan. Berarti roh najis, ya roh jahat, oknumnya. Ya, dan bahasanya itu jahat itu adalah akatartos. Ini saya harus ajarkan saudara baik-baik. Akatartos itu artinya, kalau bahasa Inggris, devil. Devil itu artinya apa? Setan, jin, setan, iblis. Berarti iblis itu kuasa atau pribadi? Saya tanya dulu. Iblis itu kuasa atau pribadi? Pribadi. Siapa iblis? Malaikat yang diusir dari surga. Betul? Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Katakan amin. Orang Kristen harus tahu ya. Ada ajaran saudara kita atau siapapun itu bilang Tuhan menciptakan jin. Dalam kekristenan Tuhan tidak pernah menciptakan roh jahat. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tidak pernah. Sekalipun iblis dalam kitab Efesus punya struktur. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Itu struktur setan. Tapi itu bukan Tuhan yang ciptakan. Tuhan tidak pernah. Tuhan itu baik, katakan amin. Sekali lagi, Tuhan itu baik, katakan amin. Amin. Jadi kalau dia baik, masa dengan kebaikannya dia ciptakan setan? Makanya baca Alkitab. Tuhan tidak pernah ciptakan iblis, roh jahat, penghulu, penguasa, pemerintah, tidak pernah. Tetapi iblis itu adalah tadinya malaikat, penghuni surga. Tapi kemudian dia ingin melawan Tuhan, memberontak. Ketika dia memberontak, dia tidak layak lagi mendapat gelar malaikat. Betul? Dia diusir ke bumi, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan manusia. Dia mendapat gelar baru. Gelar barunya apa? Devil, Satan, iblis. Betul? Lalu kemudian setan ini dia bangunlah kerajaannya. Satu di bumi, satu di langit, satu di bumi, satu di bawah bumi. Itu sebab Allah berkata, jangan membuat bagimu patung menyerupai atau benda menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, dan
di dalam air di bawah bumi. Setelah dia dilemparkan, dia bangun kerajaannya. Lalu dia bikin ada pemerintah, ada penguasa, ada penghulu, ada roh. Jadi bukan itu kehendak Tuhan, ya. Tapi setelah dia memang pribadi yang jahat, dia bangun lagi. Berapa banyak malaikat dari surga yang terjatuh? Sepertiga. Dan sepertiga itu bukan sedikit. Dan setan ataupun malaikat, perhatikan, setan ataupun malaikat dari Tuhan ciptakan sampai nanti penghakiman terakhir, jumlahnya tetap tidak beranak cucu. Halo? Ini supaya pemahaman saudara jangan salah. Jadi malaikat tidak beranak cucu, tidak. Setan juga. Jadi ini untuk mengajar saudara supaya tidak apa namanya? Terhamiri. Oh, kalau kuntilanak itu gara-gara mati beranak. Ya kan? Orang yang mati beranak jadi kuntilanak, kasihan kali. Udah matinya susah, jadi setan pula. Coba saudara pikirlah. Lalu yang mati itu keluarga kita. Lalu saudara bilang dia kunti. Nah ini kan budaya. Jadi nggak boleh begitu. Ya, itu kan kepercayaan yang disusupi orang. Ya. Jadi kalau mati beranak, apakah dia jadi kuntilanak? Tidak, mati beranaknya dia mati, saudara. Baik ibunya atau anaknya dia kembali ke Tuhan. Tubuhnya kembali ke tanah. Lalu siapa yang kemudian katanya setelah mati menampakkan diri? Penilai horor nggak? Nggak ya? Musiknya, musik. Kalau di film kan horor kan, tiba-tiba pintu ketutup. Enggak, saudara, itu karena setan tahu, ya, karena setan tahu wilayah itu suku-suku tertentu mempercayai itu. Kenapa mereka percaya? Mungkin itu yang pernah disampaikan oleh nenek moyang zaman dulu. Karena mereka mempercayai itu, lalu setan-setan itu mengambil kesempatan. Setiap ada yang mati, setan itu mengambil wujud daripada orang yang mati itu, apalagi yang mati melahirkan. Kenapa banyak setan wujudnya perempuan? Ya kan? Benar nggak? Wujudnya perempuan. Emang setan punya kelamin? Nggak ada kelamin setan. Ini harus diluruskan ini, supaya nanti sampai akhir zaman saudara nggak terkaget-kaget. Saudara udah dibekali dengan kebenaran yang benar. Setan tidak punya kelamin. Sekalipun setan bisa bersetubuh dengan manusia. Ya, itu namanya roh inkuibis, menjadi satu dengan setan. Nah, ini pelajaran berat ini. Nanti libur lebaran ini kita bikin seminar doa 2 hari. Semua harus datang, tapi bayar supaya uang kas aman. Bulan Juli sebentar lagi. Bayarnya nggak usah mahal-mahal. Bayarnya untuk kita makan. Tadi saya pikir belum sempat ngobrol sama Ibu Dara. 2 hari 50.000 begitu kan? Ya, jadi bukan untuk kasih PK sama gembala saudara, tidak. Kita beli makan, amin. 2 hari makan minum. Nanti kalau ambil uang kas semua, aduh. Bulan Juni kita sujud. Iya. Ya Tuhan senang sih. Mujizat pasti ada. Hati saya makin kesini makin damai. Nggak takut saya. Kenapa? Mau uang cuma sedikit pasti ada itu. Amin. Iman pasti ada. Saya nggak pernah mikir, nggak pernah takut, saya ada itu. Tapi kan tetap kita harus bersama-sama bekerja untuk Tuhan. Amin. Bersama-sama kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa namanya? Setan yang bersetubuh ini adalah sebenarnya tanda-tanda dia mau beritahu bahwa antikris itu seolah-olah lebih hebat dari Tuhan. Ya, nanti kalau yang percaya dia laki-laki, maka setan itu akan berubah seperti perempuan. Nah, yang kemudian kalau yang menyembah dia perempuan, maka setan itu akan berubah seperti laki-laki. Nah, makanya hati-hati dengan your imagine, fantasi. Dia akan datang dalam fantasi, dalam mimpi. Seringkali saya doakan, kamu pernah bersetubuh, seperti disetubuhi. Ya, itu maaf. Oh iya Pak, pada belum menikah. Kamu merasakan, iya seperti nyata. Nah, kalau usah dibahas lagi sampai dicecar detail-detail. Itu berarti kamu yang kacau punya itu. Tapi cukuplah. So, kamu merasakan, iya Pak.
Lalu ada sampai kasusnya saya melahirkan. Ada yang kami doakan di Tangerang. Jadi dia punya suami nyata, punya anak nyata. Punya suami nyata, punya anak nyata. Tapi karena perjanjian dia dengan setan dulu belum diputuskan, malam pertama misalnya, saya lupa, misalnya malam pertama dia dengan suaminya tanggal 5, maka malam pertama dia dengan setan tanggal 6. Jadi anaknya lahir selisih 1 hari. Anak secara fisik lahir benaran, lalu anak secara tidak nyata, dia melahirkan secara mimpi besoknya. Sehingga waktu anaknya bermain di rumah setelah umur 3-4 tahun, anak nyata selalu bermain dengan anak tak nyata. Nanti anak nyata bilang begini, mama, si kakak, si akak apa ada, si ade lah gitu. Si ade minta minum, bapaknya bingung, ademu mana? Baru 1 bulan. Bisa cerai kan? Lalu istrinya bilang, hanya kami yang tahu. Kan bingung suaminya, kok hanya kami yang tahu? Lalu mamanya, istrinya kasih minum. Nah, ada dalam kepercayaan kalau di daerah-daerah kita bandara namanya alam ambar, ya. Nah, itu ada di sekeliling kita kok. Saudara, ini orang Kristen itu tidak pura-pura tidak tahu saja. Padahal tantemu yang pelihara itu anak ambar. Ommu yang punya juga. Nah, ini harus dibukakan. Kenapa? Pendeta terlalu sopan-sopan sih. Yang dibahas bagaimana diberkati, kan? Bagaimana menjadi, how to be. Makanya jadi Iron Man semua, kan? Janganlah saudara, ini kebenaran. Ini antikris nyata, perbuatan ajaib. Saudara nanti tidak jadi korban. Buka mata, buka hati, buka telinga. Perbuatan ajaib yang dilakukan setan hari ini ada. Ada itu. Nah, jadi akhirnya begitu kita doakan saudara, iblis bikin dia bisu 3 hari. Wah, repot itu. Gimana cara doanya? Nah, saya ini sebenarnya di hati saya ini terlepas dari kita pelayanan misi, sampai detik ini saya merindukan saudara-saudara menjadi pendoa. Coba saudara lihat, setiap kali yang didoakan masih kita sendiri. Yang didoakan banyak, tapi pelayannya, nah itu kan. Saya rindu saudara sudah yang lakukan mujizat Tuhan. Saudara yang penting mau dulu. Amin. Ini jangan Pak, saya takut. Ya, saya rindu. Mari kita bangun pasukan doa di depan tadi saja. Sampai di briefing dulu. Pak, ini ada, nggak bisa Bu, nggak bisa. Ya udah habis ibadah Bapak khotbah balik lagi. Nggak bisa, saya mau ke telepon. Nggak bisa, saudara. Sampai sebelum khotbah saya buka brosur. Mana lagi brosur ini, ku cari-cari. Karena lagi dibutuhkan susah, karena nggak pernah buka hati ini kan. Begini, kata istri, cari di grup, cari di grup. Ini Bu, ini Pak. Nanti jam 10, terus jam 1 briefing anak-anak lagi, terus jam 4 ke telepon. Iya. Ini bukti saudara. Mereka butuh dilayani. Wow. Saya bilang, dalam saya, tiba-tiba di gereja itu saya lihat ada dulu orang yang dia tidak bisa bedakan mana Tuhan, mana manusia, mana setan. Dan tiap hari duduk sama setan. Kadang-kadang setan berubah jadi suaminya, tapi sudah dipulihkan. Tidak ada, puji Tuhan. Mendoakan orang-orang seperti itu tidak butuh hebat. Saudara cuma butuh percaya dan mau. Katakan amin. Tidak mungkin Tuhan langsung kasih saudara yang setan kelas berat begitulah. Pasti dia kasih cerot-cerot dulu. Iya dong. Tuhan itu Bapak yang baik, betul nggak? Amin. Tidak mungkin kusuruh anakku Eliora, ya papi, angkat galon, papi haus. Kira-kira mungkin nggak? Jangan Eliora, Rema pun tidak mungkin. Paling tidak masuk, gerindingkan saja lah. Nanti Bapak yang angkat. Betul nggak? Percayakan saudara Tuhan Bapak yang baik. Ya kalau percaya, siapkan dirimu pakai baju iman, hidup dalam kebenaran dan mau. Nanti Tuhan yang tolong. Ini kalau semua punya alasan, tapi kan gimana ya? Dia putar-putar ada diri terus. Jadi bekerja, tuayan sudah menguning, tuayan banyak, betul? Bekerja sendiri. Ini kalau dipikir ini lelah loh. Berapa hari lalu, berhari-hari saya jadi tukang di Lafon. Di tengah-tengah waktu pelayanan lagi, terus begitu. Jaga hati, jaga sukacita.
Orang nggak tahu ketemu satpam, padahal muka udah mutung gitu kan, dicatat. Ketemu satpam senyum. Halo Pak Budi, ini dalam arti halo, gue mau telan. Kan capek itu pengen telan kan. Tapi kita harus tetap jaga damai sejahtera. Amin. Jadi saya rindu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya bicara pelayanan misi. Mari jadi berdoa. Saya makin suka jika setiap Sabtu sekarang kamu banyak yang doakan. Karena saya tahu di rumah pasti berat, tantangannya macam-macam. Minimal datanglah di tempat yang sudah disediakan. Ya, jadi pendoa-pendoa ini perlu untuk membedakan mana roh najis itu nanti butuh hubungan dengan Tuhan. Ya, jangan saudara yang penting firman bilang ada, enggak. Saudara kenal nggak roh najis itu? Halo? Nah, ternyata roh najis itu saya catat di sini tadi ya, akatartos, devil, oneros itu saudara. A itu dari kata tidak, katartos artinya bersih. Berarti akatartos artinya tidak bersih. Ya. Tidak bersih. Berarti sesuatu yang sepertinya kelihatan bersih tapi tidak bersih. Betul tak? Penipuan. Ya. Yesus pernah mengusir roh jahat atau roh najis. Kita buka ayatnya. Markus 1 ayat 23. Cepat. Markus 1 ayat yang ke-23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah. Nah, ada apa dengan rumah ibadah? Ayatnya jelas. Dari zaman Yesus dulu, pada waktu itu dalam rumah ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Ayat selanjutnya, ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi roh najis ini dia kenal Tuhan. Ternyata yang dia rasuki orang siapa? Yang ada dalam rumah ibadah. Makanya kalau gereja orientasinya udah duit, aduh, pasti roh najis datang. Saudara, gereja kita sekali waktu di masa akan datang kalau diberkati. Saya terus berdoa supaya gereja kita banyak uang. Tapi soal lihat, banyak uang bukan supaya saya ganti mobil, beli rumah 5, enggak. Banyak uang supaya kita buka pelayanan di mana-mana, supaya jemaat pergi keliling bangsa-bangsa. Itu butuh banyak uang. Mengenai rumah, mobil dan segala macam, itu urusan Tuhan. Tuhan bisa kasih, toh hidup saya juga kasih kok. Betul? Apa yang mau dipikir lagi? Mau saudara punya rumah 50 juga, Armageddon itu nyeri. Halo? Hancur semua. Nah, jadi Yesus pernah mengusir. Saudara lihat di ayat yang berikutnya. Markus itu. Yesus menghardiknya, katanya dia keluaran daripadanya. Terus roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi roh najis, saudara, tanda-tandanya adalah satu keadaan di mana dia bisa menguasai seluruh tubuh manusia, sampai manusia itu menggoncang-goncang orang itu. Itu roh jahat yang sebenarnya roh najis. Dan saudara lihat waktu dia ngomong, mau apa engkau daripadaku? Berarti pribadi kan? Betul? Jadi kerasukan. Makanya hati-hati. Jadi kalau masih ada keluarga kita yang menjadi mediator, atau mediator, dimasukin setan lalu ngomong, tadi suaranya manis, anakku kan manis ya. Tiba-tiba pas kemasukan, udah kayak kuda kan, terus dia goyang tangan sedikit, Samsu. Dan nggak ada Samsu, karena yang cucunya itu Gen Z, rokoknya rokok elektrik. Dikasih, bingung ya, mana asapnya? Tidak ada apinya. Wah, ya kan? Sebenarnya saudara, bodohin setan gampang. Kalau dia biasa minta Samsu, kasih rokok elektrik, sadar dia. Karena dia tidak tahu rokok elektrik pada zamannya. Tapi bukan berarti pendeta mengizinkan merokok atau rokok elektrik ya. Bukan, ini lucu. Jadi
Tiba-tiba berubah. Nah, yang jadi mediator yang pernah kerasukan itu harus didoakan. Kalau sudah dalam Yesus, kalau belum dalam Yesus, kita injili, kita doakan dia terima Yesus. Saudara jangan, oh saya terbeban, itu om saya atau tante saya biasa jadi mediator. Biasa saya tanya, udah percaya Yesus belum? Oh kalau belum nggak bisa saudara. Karena yang usir setan bukan hamba Tuhan. Yang usir setan Tuhan Yesus, nama Yesus. Amin. Jadi pastikan orang itu terima Yesus. Lalu tapi dia mau didoakan. Oke kalau gitu kita masuk ke doa terima Yesus dulu kan gitu. Penginjilan dulu, amin. Ya terima Yesus dulu, baru kita hantam setannya. Kalau perlu saudara bawa itu pukulan apa? Apa namanya itu? Masak itu? Hah? Sutil. Nah, jadi kalau dia macam-macam dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kau setan pergi. Pergi. Sakit banget. Jadi kadang-kadang sama setan kita, setan tua mau kosong lah. Memang dia punya kuasa, tapi kuasa Tuhan jauh lebih enak. Amin. Jadi roh najis itu pernah. Jadi dia goncang-goncang. Saya pengen saudara tahu. Jadi kalau ada orang bisa kemasukan, itu roh najis. Jadi saudara tidak boleh ini tertipu. Nanti sebentar dia kegoncang kemasukan, sebentar dia sembuhkan orang. Wah, ini repot ini. Kemudian saudara lagi Lukas 8 ayat 26. Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai seterusnya. Ini agak panjang tapi saya coba lompat-lompat ya. Lukas 8 ayat 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di sebelah Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian. Makanya jaga pakaian. Nah, setan itu kan buat secara fisik buka pakaian. Kami pernah doakan seorang anak gadis waktu itu mungkin usianya 20-21 tahun, saya tidak tahu. Ya masih kuliah, cantik sekali saudara. Begitu setan masuk dalam tubuhnya, dia keluar rumah telanjang. Tontonan tukang gojek, tontonan tukang jual makanan, sehelai benang pun tidak ada. Nah ini roh najis saudara, kan kasihan. Lalu pas bapaknya bilang, Pak bantu tangkap, saya bingung tangkap pegang yang mana. Ya udah dengan hati yang tulus kita semua, mamanya kejar, kejarlah. Kalau nggak dia lari makin jauh. Jadi semua yang di rumah tangkap dia. Ya itu gak usah terlalu darah Yesus. Hatimu yang kotor. Kalau hatimu bersih gak mikir itu. Amin. Ya sudah kita bantu pegang. Waduh repot juga itu. Ngamuk kan dia. Ya kan gak mungkin kencing di tengah jalan. Bawa ke rumah dulu lah. Kencing di tengah jalan nanti dia. Kencing di sana dia cucuk. Repot juga. Ya jadi ada banyak kasus lah. Saudara tidak akan mengalami pengalaman-pengalaman ini kalau saudara tidak mau berdoa. Kenapa saya seperti ini? Wih, banyak sekali pengalaman Bapak ya. Bukan pengalaman saya hebat, saya cuma mau. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba dihadapkan dalam kasus itu, kan gitu. Tapi karena mau, tiba-tiba, oh gitu ya, ternyata Tuhan hebat juga, kan gitu. Bukan hebat juga, sangat hebat. Belum lagi waktu doakan orang minum darah pocong. Aduh, itu repot. Saya pikir karena dia minum darah pocong, kerasukannya begini. Ternyata biasa juga, kerasukannya kayak ular juga. Itu. Semua pengalaman itu saudara tidak akan dapat dari buku, dari pengajaran mana-mana, tidak dapat. Hanya saudara dapat ketika saudara mau melayani Tuhan. Amin. Nah, dalam Lukas 7 kita balik lagi. Mana tadi? Ya, setan-setan yang sudah lama tidak berpakaian tinggal dalam rumah. Tetapi tidak tinggal dalam rumah, tapi tinggal dalam pekuburan. Nah, makanya jangan doa di kuburan. Di kuburan itu tempat tinggal setan. Orang yang kerasukan tinggal di kuburan. Lalu saudara berdoa di kuburan. Kalau mau ziarah silakan. Datang, jangan bawa kue, apalagi lapet gadong. Jangan. Ombus-ombus, lapet gadong, ombus-ombus, bawa ke sini kita makan bersama. Hauce itu. Tahu? Lapet itu ketan digiling, kasih gula kelapa ya. Nah, ombus-ombus juga beras ketan diremas-remas, kasih gula kelapa. Aduh, makan siang enak, ditemani dengan segelas kopi hangat. Enak itu. Ini dibawa ke kuburan. Alasannya ziarah. Kalau ziarah datang disayang-sayang pusaranya. Kakek udah datang aku. Ya ampun, ngapain? Itu tempat setan. Kalau ada ke kuburan ziarah, silakan cabut rumput,
Ya, mungkin pusaranya rusak, ada berkat saudara ganti, silakan. Tapi bukan untuk bikin ritual, apalagi berbicara, apalagi berdoa di kuburan. Saya bingung, doa di gereja gak mau, doa di kuburan mau, kan gitu. Saya bingung, Tuhan yang disembah yang mana? Tuhan yang di surga atau Tuhan yang di kuburan? Nah ini jangan saudara, silakan ke kuburan dalam konteks manusia. Ya apalagi kalau ada keluarga datang dari luar kota, dari mana-mana, dia pengen tahu di mana omnya, di mana tantenya, silakan. Boleh dong. Kita ini masih manusia kan? Manusia masih punya adab. Kecuali yang saudara kubur kucing, anjing kucing kita kubur aja kita tahu di mana. Saya kubur anjing banyak. Di kebun saya nanti begitu saya tancap jagung, pasti subur kebun. Karena tadi ada doki di situ. Bukan saya ngomong sama anjingnya, cuma saya ingat, oh di sini aku ada kubur anjing. Pasti nanti itu punya unsur haram bagus. Gitu. Apalagi kalau kita kubur manusia, kita kuburlah baik-baik, amin. Tapi bukan untuk ngobrol, apalagi berdoa. Ayat berikutnya, 28. Ketika ia melihat Yesus berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu? Sama kan? Ya, cepat-cepat lagi. 29. Dia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari. Nah, perhatikan, berarti sudah ada dua pribadi ya, ada roh jahat dan orang itu. Nah, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, berarti kan sudah disakiti. Cuma karena lagi dirasuki roh jahat, dia tidak rasa. Makanya sudah lihat kalau upacara tatung dia potong-potong lidah ya, potong badan, dia tidak rasa kan? Karena ada roh lain. Gitu. Makanya banci juga tenaganya kuat, dia dua tenaga. Tenaganya dan roh yang menyertai dia. Nanti kita sampai ke situ. Banci itu roh najis, LGBT itu roh najis. Ya, ia dirantai dan dibelenggu, tapi yang memutuskan segala pengikat dan dihalau. Ia dihalau oleh setan ke tempat-tempat yang sunyi. Jadi sukanya tempat-tempat sunyi. Jadi anak-anak cewek, anak-anak gadis, mana anak-anak cewek? Nah, nanti kalau punya pacarmu bawa ke sunyi, tampelin dia. Nah, jangan pergi ke tempat sunyi, itu ada setan. Lalu bilang, Pak, ke bioskop, Pak. Iya, bioskop, tapi di sudut, sunyi. Kalau bioskop duduk paling depan. Tapi bangku-bangku belakang. Sama juga itu tempat yang sunyi. Kok antikris ini semua. Boleh pacaran silakan, saling mengenal. Pergilah ke tempat-tempat yang baik, yang sopan, gitu ya. Ke Ancol, kan? Pas di Ancol kan para gembala, Pak, baptisan yuk. Gak jadi pacaran. Ya, bawalah ke mall, makan di rumah makan di mall sesuai duit saudara. Itu paling bagus lagi bawa ke gereja. Amin. Tepuk tangan buat yang mau nikah bawa pacarnya ke gereja. Cuma mana nih? Cuma kesian yang kelihatan. Yang bawa mana? Wah, ngumpet dia. Baik. Jadi bawa ke gereja. Jangan bawa tempat-tempat sunyi. Itu percayalah, sekuat-kuatnya imanmu, itu kamu sedang mencobai dirimu sendiri. Ya, di firman. Ayat berikutnya 30. Dan Yesus bertanya kepada siapa namamu? Jawabnya Legion, karena kerasukan banyak setan. 31 terus. Lalu setan memohon kepada Yesus terus supaya jangan perintahkan ke jurang maut. Nah, karena dia tahu belum waktunya dia diikat. Ya. Jadi saudara harus mengerti ayat kenapa dibilang jangan lemparkan ke jurang maut, belum waktunya. Karena dia sudah tahu, sebenarnya ini mengajarkan bahwa yang punya kuasa atas jurang maut adalah Yesus. Ya, 31. Lalu setan-setan memohon. 32. Ada lagi sana sejumlah besar babi. Nah, ini bahaya kalau orang Kristen yang nggak ngerti ayat. Sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan meminta kepada Yesus supaya memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Dulu ada teman saya kuliah bilang, berarti pantasan benar kita tidak boleh makan babi. Karena yang makan babi berarti makan setan. Nggak gitu konteksnya. Itu. Justru saya bilang kalau Anda makan babi makan setan berarti bagus tuh. Berarti setiap babi kita makan, segitu juga setan kita makan. Nah ini jadi chaos kan, jadi kacau. Nah ini namanya orang tidak tahu firman, cocokologi, nggak gitu. Ayat berikutnya. Nah, lalu keluar setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. 34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung sekitarnya. Oh, ternyata dulu belum ada media sosial, tapi yang ada
gosip. Itu sampai ke kampung sekitar. Jadi dari zaman dulu. Dari zaman dulu sudah begitu. Ayat berikutnya. Tadi ayat berapa? 34 kali. Coba tadi. Nah, kampung sekitar sekarang 35. Dan keluarlah orang melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan itu duduk di kaki Yesus. Nah, ini artinya orang yang sudah dibebaskan harusnya bukan kemudian dia senang-senang, kemudian dia harus duduk di kaki Tuhan Yesus. Artinya mengasihi Tuhan, ya. Ia berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Kan lucu. Waktu orang kerasukan, mereka tidak takut. Giliran orang ini waras, orang dunia tak. Itu bukti Tuhannya tidak sama. Betul. Ayat berikutnya 36. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bla bla bla. 37. Lalu seluruh penduduk dirasa meminta kepada Yesus supaya tanda roh najis ketika ada mujizat yang betul dari Tuhan diusir. Tahun berapa itu? Beberapa pendeta dari Jakarta datang ke Pulau Nias sebelum ada GBI, ya. Saya tidak perlu sebut karena direkam. Ternyata mereka tidak bisa sampai, mereka cuma sampai di pelabuhan. Ditolak. Siapa yang tolak? Padahal Kristen di sana banyak. Roh najis itu. Ya, puji Tuhan mereka berdoa, beberapa tahun kemudian masuk lagi. Barulah gereja bisa masuk di sana. Roh najis itu menolak kebenaran firman. Dia bolak-balik. Ya, harusnya ada mujizat. Takut dong, betul? Ini ada mujizat malah takut. Kenapa? Dibenturkan dengan ekonomi. Banyak orang didoakan dipulihkan, hidupnya hancur, ekonominya. Ini nanti yang marah-marah sama Tuhan. Karena dia pergi ke babi-babi. Kenapa bukan pergi ke manusia? Banyak orang bilang, kenapa harus ke babi, Pak? Itu ada pelajarannya lagi. Karena Tuhan tidak datang untuk menyelamatkan babi-babi. Tuhan tidak datang menyelamatkan binatang. Makanya jangan pernah mengasihi binatang lebih daripada manusia. Kita boleh punya peliharaan, punya ikan, punya anjing, punya kucing, apapun. Dulu kami di rumah punya ular juga. Kami pernah pelihara ular, punya monyet, semua kita pelihara. Zaman saya kecil seumur Rema ini, saya kasih makan ular. Tutup tuh, nanti dia keluar kepalanya, buru-buru takut kita. Waduh, ular berpisah. Penyu, kura-kura, semua ayam sampai maaf orang Sumatera ayam itu diikat di kamar mandi. Yang halamannya terbatas, ya kan? Diikat di kamar mandi. Nanti siang kita lepas, panggil lagi tangkap, ikat lagi di kamar mandi. Aduh, orang kampung betul kan? Nanti dia bertelur, nanti dia kasih kotak-kotak, dia bawa kasih telur gua di situ, ambil. Ayam, bebek, ular, monyet, penyu, kura-kura, burung, ikan, anjing. Saya pernah rekor pelihara anjing di rumah itu 18 ekor. Mengawinkan di rumah yang almarhum pasti cakaran ini. Karena anjing itu kita rantai, betina datang kawin sama dia di situ di rantainya. Lalu hamil, dia bawa anak anjingnya ke rumah. Kami carinya anjing siapa, nggak ada yang tahu, Pak. Berarti berkat buat Bapak. Oh gitu ya. Itu kami pelihara. Ya. Tapi ingat, kita tidak boleh mengasihi binatang lebih daripada manusia. Karena binatang, Tuhan tidak mati untuk binatang. Tuhan tebus kita manusia. Ya. Jadi roh najis itu ini seperti ini. Bukan lagi. Udah jam segini, sedikit lagi. Kemudian saudara, jadi roh najis itu merusak orang. Tujuannya merusak orang. Ya. Pernah dengar kesaksian, saya pernah mendoakan seorang artis atau calon artis lah ya. Udah lama. Pernah saya doakan, cantik sekali. Di sebuah apartemen di Jakarta. Waktu itu ada acara ulang tahun dan doa untuk launching sinetron atau apa begitu ya. Mereka undang saya. Gini-gini pendekamu ini mendoakan orang-orang artis juga gini-gini. Jadi pas datang, lalu saya lihat ada seorang anak perempuan itu cantik, umurnya mungkin 25, 26 begitu. Saya lihat wajahnya, wah ini kok kayak tidak benar, ini ada yang salah. Tapi dia WL. Di acara itu dia pemimpin pujian. Saya udah bingung. Astaga, ya sudahlah.
Tapi itu kan acara persekutuannya. Lalu di hati saya makin jelas, karena dia yang pimpin pujian, ada musik lengkap full band itu. Lalu tiba-tiba saya tanya Tuhan, lalu Roh Kudus kasih tahu begini-begini. Lalu saya bilang, Tuhan, ini tidak boleh begini. Kalau benar nanti dia minta didoakan. Selesai acara makan-makan, tiba-tiba datang dekat-dekat saya. Itu saya belum itu. Tuh, untung doa istriku kencang. Kalau enggak repot juga, kencang doanya. Tuhan, jagalah suamiku, calon suamiku. Tiba-tiba kakaknya bilang, Kak, wih suaranya itu lembut seperti sutra. Kak, panggilnya Kak. Makanya Pak Sona panggil saya Kak, kok gak ada lembut-lembutnya? Jauh kali. Kak, kenapa? Saya minta dilayani pribadi. Wah, langsung datang itu berarti corona najisnya. Kan dia punya perjalanan berat. Berasa langsung ke situ. Oh, nanti Roh Kudus bilang benar. Makanya pakai bajumu, amin. Kalau nggak pakai baju selesai, boleh deh, di mana deh? Gitu, nggak boleh gitu. Kalau begitu, tapi saya maunya berdua sama kakak. Suara selimut sutra mau berdua. Jemaah kan itu. Saya tanya, sahabat dekatmu siapa di sini? Si itu sih langsung, tanpa izin tanya, itu hikmah. Makanya kalau terlalu sungkan-sungkan, dimakan setan kau nanti. Habis kau, nggak perlu sungkan. Itu kawan dekatmu di sini. Kenapa? Cantik-cantik juga. Tapi dari wajahnya nggak ada spirit aneh-aneh begitu. Biasa lah. Kenapa? Ini kita mau doa yang ini. Kalian boleh ikut? Kak, aku maunya pribadi. Mau kutang-teleng. Aku maunya pribadi. Saya kan begitu. Jadi dia saudara tahu kalau najis itu kayak apa. Lalu, oh tidak. Kalau mau ya sama teman-teman. Kalau tidak, ya sudah. Kali dia briefing dulu lah, entah dia ngomong apa. Biasanya ngomongnya nggak jauh-jauh. Jangan bilang siapa-siapa. Ujung-ujungnya itu. Ya sudah pas layani. Sikut-sikutnya nangis lama itu. Berapa jam saya layani itu. Saya pulang masih zaman legenda. Memang pendeta legenda. Mungkin dia naksir saya karena belum lihat parkiran ada legenda. Kalau dia lihat parkiran legenda, nggak mau itu kakak. Nggak mau. Karena apartemen kan nggak ketahuan kendaraannya apa, betul? Coba rumah ketahuan. Karena apartemen aman. Jadi berdoa supaya saudara doakan orang-orang di apartemen. Gak ketahuan kendaraanmu. Jadi didoakan, itu dia tiba-tiba langsung ngamuk. Udah ngamuk, sadar, begitu sadar pengakuan dosa. Jadi doakan itu gak boleh sekedar saudara puas dia ngamuk, kemudian masuk ke pengakuan dosa. Dia udah sadar, pimpin. Ya baik, sekarang kamu udah sadar, tahukah itu salah? Tahukah? Tadi lembut kah? Sekarang tahukah? Oh beda, udah gak ada spiritnya lagi kan? Setan udah pergi. Oke, sekarang ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Ampuni saya. Saya sudah tidur dengan banyak laki-laki. Lalu saya bilang, sebutkan namanya. Disebutin panjang. 30 lebih. Nah, di nomor keberapa saya lupa. Dengan budi Tuhan. Langsung darah Yesus. Bukan saya Tuhan. Saya belum. Bukan. Namanya sama. Wah, bukan Tuhan. Itu spontan. Bukan saya Tuhan. Tapi lucu ini sebenarnya. Cuma dia juga bingung. Entah senyum entah nggak, saya juga nggak tahu. Bukan saya Tuhan, nangis. Saya bilang lagi, nasi kamu berapa banyak sekali. Sudah saya mikir sebanyak itu. Tidak ada harganya. Lalu saya doakan dia nangis. Nah, terakhir sudah dipulihkan dia bawa peluk saya. Tidak boleh. Ya. Kadang setan gagal di pertama, dia coba di tengah. Gagal di tengah, dia coba di ujung. Nah, jangan kegeeran makanya. Betul itu jatuh gara-gara GR. Saya nggak pernah GR, puji Tuhan. Ya, kenapa nggak GR? Ya, bukan karena nggak GR, karena belajar berjalan bersama Tuhan. Dia mau peluk saya tahan. Sini kau peluk ya, kau peluk ya. Cuma dia kan kau peluk ya. Begitu. Itu roh najis saudara. Jadi ada di mana-mana. Ya, masih panjang ini. Aduh, saya mau lanjut ke udah ya? Oh lanjut. Nah, kalau lanjut bagi 2 jam lagi. Kita
selesai sampai jam 4. Nah, kalau bukan lagi roh najis itu Imamat 19 ayat 31. Karena roh najis saya harus bahas dulu supaya nanti nyambung ke Harmagedonnya gitu saudara. Ya, Imamat 19 ayat 31 bukan 21. 31. Ya, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan. Jadi ternyata bicara roh najis ini adalah roh yang membawa kita kepada peramal. Nah kemarin dari BSD ada yang telepon salah satu yayasan besar. Dia kerja di yayasan itu, yayasan rohani. Telepon saya, Pak bisa doakan. Kenapa? Anak om saya lagi ada di rumah sakit. Oh ya boleh, tapi saya lagi tidak ada waktu kalau mau video call. Besok bisa nggak bisa, sampai minggu depan nggak ada waktu kalau mau video call. Oke. Kalau tapi boleh nggak saya ceritakan dulu kronologinya Pak? Oh ya boleh. Ini anak tiba-tiba sakit, sudah diperiksa di rumah sakit, sudah masuk ICU ya, ICU apa HCU gitulah. Anak sudah masuk rumah sakit, tidak ketahuan penyakitnya. Lalu datanglah orang-orang pintar bilang ini disantet. Saya tanya, siapa yang panggil orang pintar? Ya mereka. Terus kenapa kau telepon saya? Katanya kan Bapak bisa usir. Ya udah kau pilih, saya yang usir apa? Setanmu yang usir. Nah ini saudara orang Kristen lebih percaya sama dukun. Udah mentok baru cari hamba Tuhan. Salah ini saudara. Kok bisa begitu? Lalu saya bilang, tidak, kalau begitu saya tidak mau doa. Bilang sama saudaramu, kalau panggil dukun, itu malah setan membuat dia makin sakit. Kalau dukun-dukun saja, kita lihat dukunmu sanggup sembuhkan enggak? Kalau hamba Tuhan saja. Dia tutup, panas dia. Dia yang salah, dia yang marah. Lalu dia WhatsApp, Pak, nanti saya tanya lagi ya, kemungkinan mereka gak mau. Puji Tuhan gak mau. Mau pikirin. Karena orang pikiran sekali. Nah ini banyak penyakit orang Kristen saudara. Percaya. Terus saya tanya, terus waktu orang pintar itu bilang itu gimana? Oh gak bisa, saya tanya lebih tinggi. Nah loh. Berarti dia gak pintar, saya tanya pintar. Ini ilmunya masih di bawah. Ini sudah banyak kasus. Pengen gitu ini model orang yang pengen perbuatan ajaib tapi tidak mau mengasihi Tuhan. Ini jahat saudara. Nah ini roh najis. Jadi jangan pernah kita ke peramal-peramal. Ramal garis tangan. Siapa yang pernah tangannya diramal, nanti kita doakan. Ya enggak sekarang, ada bapak antri pelan-pelan. Ya, kebanyakan tangan kita diramal enggak sengaja. Tiba-tiba ada teman. Bukan kita ke peramal, tangannya bagus loh. Wih mantap. Ini kalau dari modelnya ini bagus. Oh, udah semangat kita, amin. Puji Tuhan, gitu. Padahal ramalan kita nggak puji Tuhan. Ya orang Kristen ini pokoknya asal senang telinganya, puji Tuhan, haleluya Tuhanku, wah, bagus. Udah 1 menit dia bilang bagus, tiba-tiba bilang apa? Putus darah Yesus. Ayo orang Kristen, imannya dari mana? Begitu putus darah Yesus. Tadi waktu bagus, amin. Jadilah sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Ini ketahuan tidak mengasihi Tuhan. Siapapun yang sebut, termasuk kami hamba Tuhan bilang, tangan ibu bagus, tangan bapak bagus, tampeleng saja. Bapak mau jadi pendeta atau jadi peramal? Itu salah saudara. Amin. Bukan tampeleng jadi, biar saja pelan-pelan. Pak, apa ini? Pendeta apa? Dukun gitu. Sadar Pak. Sadar. Lama-lama mereka juga. Kadang perlu begitu kan saudara. Paham ya Bapak Ibu? Jadi jangan ke roh peramal. Ini roh najis ini banyak ya. Nanti yang pernah tangannya atau pernah pakai kartu tarot, ya, itu perlu didoakan, perlu diputuskan karena setan itu seperti penangkap burung. Mazmur 91, penangkap burung, jerat penangkap burung. Tahu ya? Pernah nggak seorang tangkap burung yang tinggal di kampung? Arwah seperti kita burung. Pakai jeratnya gimana? Tes kok benar. Banyak caranya. Pakai apa? Itu bukan nangka, bukan jerat. Jerat. Pakai getah. Terus ada nanti pakai umpan di mana? Ada hukum burung. Umpannya di mana? Nanti dia terbang di mana? Penangkapnya di mana? Paham ya?
Jadi misalnya umpannya di pohon ini, tapi pasang jaraknya di pohon, 2 pohon sebelah dia. Nah itu nangkap burung. Setan itu kerjanya begitu. Dia bikin masalah di sini, tapi sebenarnya dia mau hancurkan di sebelah sini. Makanya Mazmur 91, engkau tidak usah takut terhadap jerat penangkap. Artinya ada hal yang kita pikir nanti masalahnya di sini. Ternyata di sini nggak usah takut, ada Tuhan. Orang yang berlindung dalam naungan yang mati, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Allah, Allahku yang kupercaya, tempat perlindunganku. Amin. Jadi nggak usah takut, tapi itu hanya orang yang bergaul dengan Tuhan. Jadi berhala ini adalah roh najis. Masih banyak saudara, masih panjang ini saya catat. Waduh, berarti minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Demikian firman Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa.